Bagaimana menentukan puasa Arafah, Ustaz? Apakah ngikut Arafah di Mekah atau mengikuti tanggal Zulhijjah di Indonesia, karena satu Zulhijjah di Mekah jatuh pada hari Jumat sedangkan di Indonesia jatuh pada hari Sabtu. Berkaitan tentang puasa Arafah, namanya Shaumu Yaumi Arafah. Idhafah pada Shaum Arafah, apakah idhafah ilal makan atau idhafah ilal zaman? Apakah penyandaran kepada waktu atau penyandaran kepada tempat? Karena hari-hari di bulan Zulhijjah itu memiliki nama sendiri-sendiri. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah namanya hari Arafah, Yaum Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah namanya Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah namanya Ayyam Tashriq. Masing-masing ada namanya. Dari sini kita lihat berarti Arafah adalah nama hari. Juga Arafah adalah nama tempat. Sebagian ahli sejarah mengatakan kenapa disebut Arafah. Karena disitulah Adam dan Hawa ketemu setelah diturunkan di dunia ini terpisah. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Hanya saja isti'nasan sehingga manusia menamakan Arafah sebagai tempat yang dinamakan Arafah. Perhatikan di sini. Adatus syara'. Siapa saja yang mempelajari syariat Allah, dia akan mendapati bahwasanya seluruh puasa sebabnya adalah waktu. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah tentang Ramadan, "Faman syahida minkumu syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian yang telah melihat adanya hilal bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Lalu bagaimana dengan hari Arafah? Kita lihat. Kalau seandainya puasa Arafah ini dinisbatkan, disandarkan, diidhafakan kepada tempat, sehingga puasa itu akan kita sinkronkan dengan wukuf di Arafah, niscaya ini adalah amalan yang baru bisa dilakukan setelah ditemukannya perkembangan teknologi dan informatika saat ini. Akan menjadi taklifu ma la yutaq, beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dan kita tidak sanggupi. Dan itu mustahil Allah membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggupi. Allah berfirman di akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berkata Abdullah ibni Haj Ibrahim Asy-Shinqiti dalam kitabnya Maraqis Su'ud, wat-tawqu syartun lil wujubi yu'rafu in kana bil muhali la yukallafu. Kemampuan itu adalah letak Allah menempatkan beban syariat. Sehingga kalau tidak ada kemampuan maka tidak akan ada beban syariat. Contohnya, ketika ada seorang sahabat sedang sakit, kata Rasulullah, salatlah dalam keadaan berdiri, dan itu rukun. Tidak sah seorang yang salat wajib dia mampu berdiri kecuali dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak sanggup salat berdiri, maka salatnya dalam keadaan duduk. Wa illam tastati' fa'alajan. Kalau engkau tidak sanggup duduk, maka berbaringlah. Lihatlah di sini, berarti beban syariat itu diletakkan pada kemampuan. Kita kembali kepada pembahasan puasa Arafah. Kalau seandainya menantikan waktu wukuf di Arafah, berarti kita harus menantikan gubernur Mekah melihat hilal, barulah kita bersiap 9 hari atau 8 hari setelahnya menyiapkan untuk puasa Arafah. Perjalanan dari Mekah ke Syam saja zaman itu 1 bulan lebih. Apalagi di zaman Rasulullah penyebaran Islam sudah sangat jauh. Sampai ke Syam. Di zaman Umar bin Al-Khattab, Tustar, Persia itu sudah takluk. Sampai daerah Iran. Zaman Al-Imamul Bukhari, daerah-daerah Turkmenistan, Tajikistan, daerah-daerah yang lain. Kemudian Aljazair Al-Arabiyah, Al-Maghrib Al-Arabi, Maroko dan seterusnya ini sudah masuk Islam. Kira-kira berapa lama berita tentang gubernur Mekah melihat hilal sampai ke mereka? Nunggu setelah sebulan. Arafahnya udah lewat. Kira-kira ini beban syariat yang disanggupi tidak? Tidak disanggupi. Maka mustahil ada syariat yang baru bisa dilakukan zaman ini tidak bisa dilakukan oleh zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira puasa Arafah ini baru ada zaman sekarang setelah adanya WhatsApp, internet, atau sejak dulu sudah disyariatkan? Sejak dulu. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala an di dalam Sahih Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Aku mengharapkan dari Allah dengan puasa Arafah ini ia menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan tahun yang tersisa, artinya sanatain, 2 tahun seorang akan diampuni dosanya. Ini keutamaan yang luar biasa tidak? Luar biasa. Sudah ada di zaman Nabi tidak?
Sudah ada. Kalau nggak ada di zaman Nabi jadinya bid'ah kan seperti itu. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan syariat seperti itu. Tidak, wattauqu syartun lil wujubi yu'rafu in kana bil muhali la yukallafu. Ini pembahasan usulul fiqh kata Abdullah Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Maraqis Su'ud. Ini kitab usul fiqh di dalam mazhab Malikiyah yang dipelajari di daerah-daerah Mauritania, di daerah-daerah Tunis, daerah-daerah Libya, Aljazair dan seterusnya, daerah-daerah Malikiyah. Ini kitab ma'ruf usulul fiqh. Beliau mengatakan mustahil Allah Subhanahu wa taala membebankan syariat pada perkara yang kita tidak sanggup. Sanggup nggak kita untuk mengetahui hilal di zaman itu hanya dengan kesempatan 8 hari? Sanggupkah? Atau syariat puasa Arafah ini hanya untuk penduduk Mekah? Nggak mungkin seperti itu, tanpa dalil. Berarti puasa Arafah ini mengikuti tempat atau mengikuti waktu? Setelah pembahasan kita ini, mengikuti waktu. Masih ada yang ragu, mengikuti tempat atau mengikuti waktu? Ada. Ini kita sudah bahas dari sisi usulul fiqh, kita sudah bahas dari sisi qaul para ulama, walaupun para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Seperti itulah. Mudah-mudahan dipahami.